banyak juga mengkritik buku Waldemar Hutagalung ini sebagai dasar pertama jadi Tarombo karena tidak semua setuju. Iya. Kalau kritikan itu memang karena itu kita anggap memang suatu penemuan yang sangat spektakuler menurut saya. Walaupun di sana sini terdapat kelemahan. Karena Tarombo itu kan berasal dari turi-turian ataupun hikayat. Ya. Yang kalau orang Batak bilang torsa-torsanya, kejadiannya siapa yang asal mula di kerajaan di sini. Dari mana asal usulnya, opungnya itu dari mana. Inilah yang dicatat. Jadi itulah bedanya Tarombo dengan pertuturon. Dan kita harus akui bahwa misalnya kalau kita ada pustaka Laklak, tidak pernah ada di situ kita temukan Tarombo ya. Jadi orang selama ini salah tanggap bahwa di pustaka Laklak atau kayu kulit itu yang tulisan tidak pernah ada Tarombo di situ. Dari mana sejak zaman dahulu Tarombo? Karena orang Batak sendiri masih buta huruf sebelum datangnya kolonial kan. Dari mana datangnya? Dan harus dikelirkan juga bahwa buku Laklak ini hanya dikuasai dua profesi. Iya. Pembaca bintang atau astronomi. Ilmu astronominya. Lalu datu atau dukun. Datu. Nah, itu namanya parhalaan untuk menentukan hari misalnya bercocok tanam, kapan dia mau menikah. Misalnya ada yang orang mau menikah, ditentukanlah parhalaannya kan. Oh di sini rikar, urung begini. Ya. Nah, di situ ditentukan hari-harinya. Ya. Inilah yang dicatat di dalam buku Laklak. Oke. Jadi nggak ada di dalam buku Tarombo itu Laklak yang kita temukan ya. Harus diakui dia punya jasa, tapi tentu sebagai karya manusia barangkali ada yang salah ya. Ya. Kita harus akui juga. Inilah buku Waldemar Hutagalung itu kan yang diterbitkan tahun 1926 di Samosir. Kalau ada orang marga yang menyatakan ini tidak benar, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya dari sekarang yang saya tahu, yang saya catat 159 marga, ada marga 2 orang yang menyangkalnya, sementara 150 lagi yang menyatakan menuruti ini. Jadi mana yang mau kita apakan? Mau kita benarkan? Artinya memang bahwa Tarombo itu tidak ada kebenarannya mutlak di atas 80%. Okay. Karena dia berasal dari turi-turian, torsa-torsa, folklor, hikayat gitu. Mungkin Abang juga cerita karena Abang kan banyak menulis tentang Batak. Terutama kami pernah dengar Abang juga menulis buku Raja Sordi Buntu ya. Sordi Buntu Sidabutar. Raja Sidabutar Tomo. Ini kan itu dia. Pasti datang penelusuran juga tentang ya, ini yang kita tulis itu. Ya. Kisah si Raja Batak dan si Raja Soribuntu Sidabutar. Ya. Ini Sidabutar ini anggota Parna. Keturunan dari salah satu marga Parna. Dari Tambatua. Ya. Nah, tapi kita ulas dia mulai dari si Raja Batak. Nah, si Raja Batak sampai Parna. Ya. Parna ini yang kita dapat telusurin dari berbagai literasi yang kita temukan, baik dari sini maupun dari ini karangan W.M. Hutagalung ini karangan Guru Batara Sangti Simajuntek, mantan bupati 1957 di Tapanuli Utara. Ini dari karangan dari Richard Sinaga. Semua memuat Tarombo di sini. Tarombo Parna. Tapi saya tidak menemukan ada misalnya pemisahan 2 opu atau 5 opu enggak. Saya lihat semuanya di sini berasa Tarombonya itu tetap 5 opu. Ya. Saya nggak tahu kalau ada Tarombo yang baru itu. Saya di sini tidak memihak entah siapapun itu yang berselisih sekarang ini enggak. Tapi kita hanya ingin memberikan pencerahan bahwa sejarah Tarombo ini loh. Bahwa sejarah Tarombo itu mulanya adanya penataan kampung yang disusun oleh WKHIPes dan si Hutagalung. Dan boleh disebut Bang, salah satu kelebihan orang Batak itu ke Tarombo. Dan di situ juga kelemahannya begitu. Karena kelemahannya di situ juga kita bersoal jawab terus. Tidak bisa tuntas karena kalau kita tidak pakai pikiran dingin bisa menjadi bumerang juga untuk kita begitu. Memang sejak dari awal terbitnya buku ini sudah mendapatkan
kontroversi dari beberapa marga ya. Tetapi kenapa setelah ini 10 tahun kemudian tidak ada yang memprotes atau membuat suatu semacam reviewnya? Harusnya direview. Buku menjawab buku ya. Buku menjawab buku, bukan narasi dengan urak leher kan, dengan memaki-maki. Mereka mengatakan saya sangat salut dengan Huta Galung ini. Saya anggap dia sebagai pioner Batak. Kalau buku Huta Galung ini tidak ada, mungkin Tarombo Batak nggak ada sampai sekarang. Karena apa? Ini Tarombo. Tarombo namanya adalah tertulis. Silsilah yang tertulis. Gitu loh. Tapi ini juga kita harus ini. Dia kan sebenarnya menulis karena disuruh Belanda kan? Iya. Ini juga masih pertanyaan besar. Jangan-jangan ada pembelokan juga dalam sejarah yang dia tulis. Menurut Abang apa? Kalau melihat dari analisis saya bahwa WM Huta Galung ini tidak ada kepentingan dengan marga-marga yang tertentu. Yang ada kepentingannya menyelesaikan tugasnya. Karena dia coba misalnya kepada Parna apa kepentingan dia nggak ada. Secara hubungan permargaon kepada marga Silalahi misalnya yang ikut berpolemik juga saya lihat di sini tidak ada. Narasaon juga tidak ada kan. Dia dari marga Silindung, dia turunan dari Hasibuan, Guru Mangaloksa. Nah, apa kepentingannya saya lihat nggak ada. Makanya saya lihat kalau orang mengkritisi ini, waduh ini salah besar. Apalagi menyalahkan ini, saya sangat kurang berterima kalau buku ini disalahkan. Kenapa bukunya ini nggak disalahkan? Buku Batarang Sampai Simajunta ini. Nah, ini tetap menyuarakan hampir sama isinya dengan ini soal Tarombo. Kenapa si Richard Sinaga juga nggak disalahkan? Gitu kan. Jadi ini kita buat buku Sida Butar ini atau si Raja Batak Parna ini, Parna dari Sida Butar ini tetap mengacu kepada literasi yang ada. Kita nggak berani. Sejujurnya Bang, khususnya Toba tidak ada Tarombo yang tidak ada kelemahannya. Semua bisa punya kelemahan begitu. Kenapa? Karena ternyata hasil telusuran kita, opung kita ini juga tanda kutip bermasalah dengan istri-istrinya. Ada 3, ada 2 kan gitu. Apa itu dimasukkan semua? Ada yang misalnya Pagudakku Parumainya, tahu nggak kan? Pagudakku Parumainya, begitu anaknya meninggal, Parumainya tinggal, ini dijadikan. Nah, ini menjadi generasi keberapa ini nanti? Itulah pentingnya sundut generasi atau nomor di dalam Tarombo. Kan menjadi gini, anak Parumainya hasil dari dia yang Pagudakun itu menjadi sama dengan anaknya soal keturunan kan, garis keturunannya, nomor Tarombonya. Nah, itulah pentingnya sudut Tarombo itu. Jadi kalau di daerah lain saya lihat nggak ada sudut pakai nomor kan. Dan satu lagi, kita bukan dalam tendensi, tidak ada tendensius kita, tapi mengkritisi misalnya Bang. Kalau kita temukan di seluruh marga-marga itu kan cenderung ada raja-raja. Kan secara otoritatif kan tidak ada kekuasaan dari otonom satu huta itu, tapi kan bukan raja sebenarnya. Hanya sebagai penghargaan. Yang kita tahu kalau ada dinasti Kamaraja juga karena dia memang diterima di beberapa wilayah, tapi tidak semua misalnya marga secara otoritatif punya istana atau mungkin hanya segelintir, tapi kan kalau kita lihat semua marga pakai ada raja. Ada sejarahnya memang. Jadi semua orang Batak itu dikatakan anak niraja bermula setelah masuknya kolonial ke tanah Batak. Itu yang penelusuran kita ya. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjadi amtenar di tanah Batak itu atau nagarinya itu harus anak niraja keturunan raja. Harus keturunan orang kaya, orang terpandang. Walaupun banyak uangnya, belum tentu dia bisa menjadi sekolah. Tapi harus keturunan raja. Jadi itu makanya semua orang Batak berlomba-lomba menjadikan raja semua. Raja-raja Tuba, raja-raja Batak yang baru. Padahal sebenarnya, sedikit. Kalau kita mau jujur, pengertian raja itu ada dalam hal di dalam orang Batak. Apa itu? Satu, pengertian ini raja sebagai primus inter pares. Nah, primus inter pares adalah seorang raja yang diangkat oleh rakyatnya
dan didaulat oleh rakyatnya kalau orang Batak inilah yang namanya dibulang-bulangi.